sore Ibu. Sore. Jadi saya Melinda Losunaung, saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menyampaikan beberapa penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia dan pesan bahagia. Kira-kira di waktu 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, kalau begitu ini dengan Ibu siapa? Emilin. Oh iya, Ibu Emilin. Nah, kita mulai aja nih, Bu. Ya. Jadi, yang pertama untuk 10 penyampaian perilaku yang baik pada lansia, yang pertama yaitu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, maksudnya orang kan soi umur orang yang begini, yang so tua, so lansia, orang harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan, rajin ibadah, ikut kegiatan-kegiatan gereja, supaya Tuhan berkati orang di umur yang so tua ini. Nah, yang kedua yaitu mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan. Nah, orang sebagai lansia, orang harus mau menerima keadaan di mana orang ini so tua, so lansia, makanya orang mesti sabar karena orang so lebih tua. Jangan lainkan di mau terima keadaan yang mana orang so tua. Jangan, orang mesti mau menerima keadaan di mana orang so lansia dan harus tetap percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama. Nah, menjalin hubungan yang teratur dan yang baik dengan keluarga atau sesama. Dalam keluarga, orang sebagai lansia harus jadi pemersatu orang keluarga supaya orang keluarga tetap rukun, damai, tidak ada bakal lain. Jadi orang sebagai lansia orang harus jadi perandang untuk trompet keluarga, untuk trompet anak-anak yang masih muda supaya soalnya tidak ada bakal lain. Orang mesti jadi pemersatu dan supaya hubungan sesama keluarga itu selalu erat. Kemudian yang kelima yaitu olahraga ringan setiap hari. Kan orang so di umur yang setua begini, sampai fungsi tubuh so menurun. Jadi orang mesti rajin olahraga. Biar cuma olahraga ringan, misalnya setiap pagi mau kasih apa tangan begini, supaya orang organ-organ di trompe fungsi dalam tubuh ini berfungsi dan nyanda cuma diam di rumah. Olahraga juga penting untuk kesehatan supaya nyanda mau dekat-dekat dengan penyakit. Kemudian makan sedikit tetapi sering, memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih. Nah, sudah jelas toh di umur yang tua begini orang mesti sampai pola makan mesti makan sedikit tapi sering. Maksudnya jangan mau makan iko leher terus mau makan so tahu diri, akhirnya so berat badan so melebihi, so obesitas, itu kan memicu sampai kesehatan mau terganggu, menjadi penyakit diabetes, apalagi setua-tua begini. Kemudian memilih makanan yang sesuai, karena so lansia jadi kamu mesti banyak makanan yang bergizi, yang seimbang, misalnya banyak makan buah, sayur-sayur, pokoknya makanan yang sehat, yang bergizi, supaya orang nyenda kena penyakit, apalagi kan seumur yang begini so lansia itu rentang terhadap penyakit. Jadi sampai pola makan mesti baik, mesti seimbang. Kemudian banyak minum air putih. Nah, berikut berhenti merokok dan meminum minuman keras. Nah, kalau ibu kan nyanda merokok toh? Nyanda. Oh iya, bagus nih Bu. Nah, kemudian kembangkan hobi dan minat sesuai kemampuan. Kalau boleh tahu ibu hobi apa? Menonton. Oh, menonton. Kalau menonton itu boleh ibu kembangkan, no, ibu hobi menonton, tapi juga menonton mesti tahu batas dan tahu jam, maksudnya jangan menonton sampai
sholat telat sekali baru mau tidur, mesti tahu dan atur trompe waktu supaya trompe kesehatan juga nyana mau terganggu. Kemudian tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan. Nah, sudah jelas sekali orang harus tetap saling sayang dengan trompe pasangan, jangan membakalai, selalu bawa trompe pasangan dalam beribadah supaya Tuhan memberkati tuh hubungan. Sudah bisa so di umur yang lansia begini toh, so nggak usah juga bakalai, selalu harmonis, selalu baku sayang. Kemudian yang terakhir, memeriksakan kesehatan secara teratur. Nah, yang terakhir memeriksakan kesehatan secara teratur. Jadi misalnya kalau pasti kalau lansia begini, orang tetap ada penyakit. Orang harus memeriksa trompe kesehatan pada dokter. Nah, jadi itu penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia. Nah, kemudian kita masuk pada penyampaian pesan bahagia. Jadi bahagia itu ada di kepanjangan. B itu berat badan berlebihan itu dihindari. Sudah jelas sekali. Jadi sama dengan kita bilang tadi, di umur orang yang sekarang atau di umur ibu yang sekarang yang mau masuk ke lansia, lebih baik orang harus menjaga sampai berat badan supaya orang terhindar dari penyakit. Misalnya penyakit sekarang supaya ada penyakit diabetes, kan kebanyakan sekarang penyakit diabetes karena mungkin salah satu penyebabnya obesitas atau sudah kelebihan berat badan, jadi itu mesti dihindari. Kemudian yang kedua yaitu A, tadi kan B, sekarang A, atur makanan yang seimbang. Nah, atur makanan yang seimbang supaya orang lagi nyana dekat-dekatin penyakit. Sekarang kan boleh makan masalah makan sedikit so ada dapat penyakit, apalagi di umur yang di umur ibu yang sekarang kan so masuk ke lansia, jadi so rentan terhadap penyakit. Jadi mesti makan makanan yang bergizi, yang sehat, yang tidak terlalu berminyak supaya nyanda yang penyakit yang top sekarang kolesterol, asam urat. Jadi mesti banyak makan buah. Kemudian H, hindari faktor risiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. Hindari, orang menghindari faktor risiko yang memicu penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. Jadi misalnya orang jangan terlalu tegang kalau ada masalah, orang cerita di keluarga, di anak atau rasa apa, supaya orang jangan selalu terpikir kumbat tegang-tegang. Jangan selalu tegang, mesti rileks supaya orang nyana mau terjadi penyakit jantung. Kemudian A, agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan hobi yang bermanfaat. Nah, sama yang tadi kan ibu bilang, ibu berhobi menonton. Nah, cuma menonton ibu atau ada yang lain? Ada membaca lagi. Oh iya, membaca. Di sini kan dia bilang agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan atau hobi yang bermanfaat. Jadi supaya ibu merasa berguna di umur yang sekarang, di memasuki lansia, mesti ibu kembangkan tuh hobi. Misalnya kalau menonton, kalau membaca lebih supaya lebih berguna. Orang baca Alkitab, toh supaya lebih mengerti dan maksud dari firman Tuhan, supaya boleh orang sampaikan kepada anak-anak, pada keluarga, gitu, supaya lebih bermanfaat untuk kegiatan hari-hari. Nah, yaitu yang berikut G, gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. Nah, orang bagara, orang mau lakukan aktivitas harus teratur dan harus sesuai dengan kemampuan. Jangan ibu so di umur yang begini, terus ibu mau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ibu kemampuan. Misalnya mau angkat barang-barang berat, jangan, mesti jaga kesehatan karena ibu kan sudah masuk ke lansia, jadi mesti jaga kesehatan. Kemudian I,
ikuti nasihat dokter dan perawat. Nah, mesti jaga dengar kalau dokter atau perawat jaga bilang misalnya jangan makan ini, jangan terlalu banyak makan garam, minyak, atau mesti rajin olahraga, mesti ikuti ibu, karena itu pasti hal yang terbaik untuk orang kesehatan. Kemudian yang terakhir, awasi kesehatan dengan memeriksa secara berkala. Nah, seperti tadi saya bilang di 10 penyampaian perilaku yang baik dan benar pada lansia, yang poin terakhir kan selalu memeriksa kesehatan pada dokter. Nah, di sini juga awasi kesehatan dan pemeriksaan secara berkala, sama Bu. Jadi orang harus terus awasi terhadap kesehatan. Kemudian orang melakukan pemeriksaan kepada dokter. Jangan nanti kalau sakit berat sekali baru datang ke rumah sakit atau ke dokter. Nyandak. Mesti orang jaga dari jauh-jauh. Maksudnya jangan nanti semua dia yang ada tuh udah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi orang mesti rutin. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota.